Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mantap Smi Health, ketemu lagi dengan saya Dr. Idam di kanal kesehatan terpercaya untuk Anda dan keluarga, Mantap Smi Health dari Bulan Sawit Merah Indonesia. Nah, sahabat Mantap Smi, 22 Juni 2021 kemarin, Perhimpunan Obstetrik dan Ginekologi Indonesia atau disingkat POGI, mereka adalah perhimpunan dari dokter spesialis ahli kandungan dan kebidanan di seluruh Indonesia mengeluarkan surat rekomendasi terkait atau sebagai respon terkait melonjaknya kasus ibu hamil yang terpapar COVID-19 dan juga perlindungan terhadap tenaga kesehatan. Nah, dalam surat rekomendasinya tersebut, selain memuat rekomendasi dari POGI terkait situasi tersebut, juga ada informasi tentang kebijakan-kebijakan berbasis bukti ilmiah ya tentang COVID-19 pada ibu hamil. Nah, pada video kali ini saya akan share kepada kalian 13 kebijakan atau fakta tentang COVID, vaksinasi ibu hamil dan menyusui. Silakan menyimak video ini. Nah, yang pertama, CDC atau Center for Disease Control and Prevention di Amerika Serikat dalam pernyataannya mengatakan bahwa ibu hamil akan mengalami keadaan yang lebih berat dibandingkan dengan ibu yang tidak hamil, sehingga membutuhkan perawatan di rumah sakit, ruang intensif atau ventilator, dan alat bantu napas lainnya gitu. Nah, ini kan kita tahu fakta bahwa ternyata ibu hamil apabila terserang COVID itu mempunyai atau kecenderung mempunyai gejala yang lebih berat dibanding ibu yang tidak hamil. Sehingga memang ibu-ibu hamil yang terpapar COVID itu harus dirawat di rumah sakit. Yang kedua, COVID-19 meningkatkan risiko kejadian persalinan prematur dan komplikasi kehamilan lainnya. Tentu hal ini tidak diinginkan ya bagi semua orang tua gitu. Sehingga apabila ibu hamil terpapar COVID sebaiknya segera periksa dan juga melakukan perawatan di fasilitas kesehatan. Yang ketiga, mendapatkan vaksinasi dalam kehamilan akan mencegah ibu hamil bergejala berat bila terpapar COVID-19. Saya pikir ini bukan hanya untuk ibu hamil saja, bagi semua orang yang mendapatkan vaksinasi COVID-19, apabila di kemudian hari mungkin dia terkena COVID, maka cenderung memiliki gejala yang lebih ringan dibanding orang yang tidak melakukan vaksinasi. So, vaksinasi itu bermanfaat sehingga ayo kita sukseskan program vaksinasi COVID di negara kita. Yang keempat, WHO atau World Health Organization menyatakan bahwa ibu hamil dengan usia di atas 35 tahun, IMT yang tinggi dan memiliki komorbid seperti diabetes dan hipertensi, serta kelompok risiko tinggi terpapar COVID-19 direkomendasikan untuk mendapatkan vaksinasi Sinovac gitu. Jadi ya di sini ya salah satunya yaitu ibu hamil ya yang kemudian berusia di atas 35 tahun itu WHO merekomendasikan untuk diberikan vaksin yang spesifik ya yaitu merek Sinovac gitu. Mungkin ini karena sudah ada bukti ilmiah ya yang menunjukkan manfaat dan keamanan dari vaksin Sinovac terhadap ibu hamil di atas usia 35 tahun. Nah, bagi Anda yang ingin informasi kesehatan terpercaya untuk Anda dan keluarga, silakan simak Instagram @mantapsmi. Di sana akan banyak Anda temukan informasi kesehatan yang terpercaya dari Mantap Smi, Bulan Sawit Merah Indonesia. Yang kelima, hingga saat ini belum ada data ilmiah mengenai efektivitas maupun potensi bahaya pemberian vaksin COVID-19 untuk ibu hamil dan menyusui mengingat tergolong dalam kelompok vulnerable population gitu. Ya, jadi sampai saat ini memang karena COVID ini adalah penyakit yang baru ya, sehingga pengembangan penelitiannya juga sementara berjalan, sehingga memang belum ada data ilmiah yang menguji atau membuktikan efektivitas ataupun potensi bahayanya gitu bagi ibu hamil dan menyusui. Yang keenam, vaksin yang masuk ke dalam tubuh akan masuk ke dalam sel, kemudian ditangkap oleh APC atau sel penyaji antigen dan dipecah menjadi peptid kecil yang diikat oleh MHC. Setelah itu akan dipresentasikan ke sel T helper atau CD4. Sel CD4 akan merangsang sel limfosit B untuk mengeluarkan berbagai macam sitokin yang kemudian berkembang menjadi sel plasma untuk memproduksi antibodi. Antibodi yang diproduksi adalah IgM, IgG, dan neutralizing antibody atau netralisasi antibodi. Proses ini mencapai waktu kurang lebih 2 minggu. Bila kita sudah melakukan vaksinasi COVID-19, maka jika terjadi infeksi COVID-19,
tubuh yang sudah memiliki sel B memori akan lebih cepat mengenali antigen tersebut sehingga antibodi netralisasi akan segera terbentuk dalam waktu yang singkat. Nah, ini dipaparkan ya tentang bagaimana sih proses terbentuknya sel imun spesifik yang terjadi pada tubuh kita gitu. Nah, ini manfaat vaksinasi bahwa ketika divaksinasi seseorang itu kemungkinan atau cenderung untuk memproduksi antibodi lebih cepat untuk menangkal virus, misalnya virus COVID yang masuk, sehingga mengurangi resiko atau meringankan gejala yang ada pada orang yang terpapar COVID tersebut gitu. Jadi memang tidak ada ruginya kita untuk melakukan vaksinasi COVID-19 ini. 7. Profil keamanan pada uji klinik vaksin COVID-19 pada populasi umum di Indonesia. Yang pertama, data keamanan interim 1 bulan vaksin CoronaVac menunjukkan profil laporan efek samping yang sebanding antara kelompok vaksin dengan placebo dan umumnya ringan hingga sedang. Jadi pada penelitian tersebut yang dikasih vaksin ataupun placebo itu sama-sama memiliki muncul efek samping ya, namun memang efek sampingnya kita tahu itu ringan sampai sedang, dan itu insya Allah sudah diketahui bagaimana cara untuk menanganinya. Jadi tidak perlu khawatir dengan hal tersebut tuh. Yang kedua, efek samping lokal yang dilaporkan pada kelompok vaksin dan placebo adalah nyeri, indurasi, kemerahan, dan pembengkakan. Sedangkan efek samping sistemik yang dilaporkan adalah mialgia, fatigue, dan demam ya. Jadi memang kalau kita vaksinasi itu yang paling sering atau utama muncul yaitu efek lokal ya, berupa nyeri atau kemerahan di daerah penyuntikan. Adapun efek sistemiknya seperti kelelahan, nyeri otot, ataupun juga bisa demam. Tapi itu cenderung ringan dan mudah atau bisa kita tangani di baik itu oleh dokter ataupun di fasilitas kesehatan lainnya. Yang ketiga, efek samping berat yang dilaporkan dan mungkin terkait dengan pemberian vaksin adalah rinitis, faringitis, nyeri perut, dispepsia, nausea, vomiting, urtikaria, sakit kepala, malaise, pireksia dengan frekuensi kejadian sebesar 0,1% sampai kurang dari 1%. Jadi ya kalau bagi saya sih alhamdulillah kita sudah terlaporkan ya efek samping yang cenderung agak sedang atau berat ya dari pemberian vaksin ini, meskipun memang masih sebatas dugaan. Nah, ini untungnya karena sudah ditahu, jadi kita sudah bisa bersiap-siap diri apabila hal tersebut itu terjadi gitu. Jadi jangan takut untuk divaksinasi hanya karena adanya potensi efek samping. Kita melakukan vaksinasi untuk mencari manfaatnya yang besar gitu, bukan karena takut efek sampingnya yang itu sangat jarang terjadi ya, populasinya sekitar 0,1 sampai kurang dari 1% saja gitu. Jadi ya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari keikutsertaan kita di program vaksinasi COVID-19 yang dicanangkan oleh pemerintah di seluruh dunia gitu. Nah, poin ke-8, pada kehamilan terjadi perubahan pola imunologis untuk melindungi perkembangan janin dan plasenta. Progesteron pada awal kehamilan yang meningkat akan membentuk progesteron induced blocking factor sehingga menyebabkan shifting dari T helper 1 menjadi T helper 2 dominan gitu. Ya ternyata Masya Allah ya, Allah menciptakan tubuh kita, tubuh ibu-ibu hamil ya, terutama memang untuk beradaptasi dengan kondisinya. Terus pada ibu hamil memang itu terjadi perubahan poliimunologis sehingga dia bisa melindungi janin dan juga kandungannya gitu. Yang ke-9, data mengenai pengaruh imunogenitas kehamilan dan ibu menyusui terhadap vaksin COVID-19 masih terbatas. Secara teoritis, kehamilan tidak mengubah efikasi suatu vaksin, namun perlu diperhatikan lebih lanjut. Namun perlu penelitian lebih lanjut. Dapat terjadi transfer IgG dari ibu ke fetus sehingga bisa memberikan imunitas pasif pada neonatus gitu ya. Ya, sekali lagi saya ingatkan karena ini masih dalam tahap penelitiannya, jadi memang mekanisme bukti-buktinya tentang vaksin, efek vaksin pada ibu hamil dan menyusui memang belum bisa diketahui secara pasti. Namun secara teoritis ternyata ibu bisa mentransfer kekebalan atau antibodinya ke janin yang dikandungnya. Jadi kalau misalnya ibu divaksinasi terbentuk antibodi, ya kita harapkan juga antibodinya bisa tertransfer ke bayinya sehingga bayinya itu punya kekebalan alami terhadap virus COVID-19. Nah, bagi Anda yang ingin tahu atau ingin mendapatkan informasi update tentang webinar kesehatan, kajian kesehatan yang diselenggarakan oleh BSMI atau Mantapsmi atau ke mitra-mitra kami lainnya, silahkan klik dan gabung di grup WA kami melalui klik yang ada di kolom deskripsi.
Kami tunggu ya. Yang ke-10, CoronaVac atau Sinovac adalah vaksin inactivated berbasis RNA virus, subunit protein, atau vektor virus. Tidak dapat bereplikasi dibandingkan vaksin lain dengan jenis yang sama. Contoh, vaksin tetanus, difteri, influenza. Secara umum, vaksin jenis ini aman, dapat memberikan proteksi pasif untuk neonatus, dan tidak berhubungan dengan keguguran atau kelainan kongenital. Studi keamanan vaksin di Indonesia dan Turki tidak melibatkan ibu hamil, sehingga belum ada data mengenai efek teratogeniknya. Ya, maksudnya efek terhadap, pengaruhnya terhadap terjadinya kelainan atau catatan bawaannya pada janin yang dikandung oleh ibu hamil gitu, itu belum ada karena memang masih di proses penelitiannya, masih diamati gitu prosesnya. Namun secara teoritis itu lihat dari model virusnya dan pola pembentukan, pola infeksi, pola pembentukan antibodinya ya tidak ada gitu, tidak ada efek yang membahayakan atau yang berhubungan langsung dengan keguguran atau gangguan kehamilan dan janin gitu dari vaksinasi COVID-19. Jadi insya Allah vaksin COVID ini itu aman dan juga bermanfaat untuk ibu hamil dan menyusui. Yang ke-11, International Federation of Obstetrics and Gynecology atau FIGO, yaitu Perhimpunan Dokter Ahli Kandungan dan Kebidanan seluruh dunia, telah memberikan penegasan secara kuat untuk mengikutsertakan ibu hamil dan menyusui pada fase 3 penelitian vaksin COVID-19 untuk seluruh produsen vaksin COVID-19 gitu ya. Ya karena memang sebelumnya tidak dilibatkannya ibu hamil, jadi tidak ada data tentang efek vaksinasi kepada ibu hamil ini, sehingga memang dielu-elukan atau direkomendasikan untuk melibatkan juga populasi ibu hamil dan menyusui pada uji coba vaksin gitu, sehingga kita bisa mengetahui juga bagaimana sih efek, manfaat atau potensi bahayanya vaksinasi COVID-19 pada kelompok-kelompok rentan seperti ibu hamil dan menyusui gitu. Semoga ini bisa segera dilaksanakan dan kita mendapatkan hasil yang terbaik insya Allah. 12. Data COVID-19 pada kasus ibu hamil yang terkumpul dari Pokja infeksi saluran reproduksi POGI dan POGI cabang selama bulan April 2020 sampai dengan bulan April 2021, yaitu sejumlah 536 kasus, terdapat 51,9% ibu hamil tanpa gejala dan tanpa bantuan nafas atau OTG ya, orang tanpa gejala itu. Usia kehamilan di atas 37 tahun sebanyak 72%, kematian komplikasi COVID-19 sebanyak 3%, perawatan intensif ibu di ICU sebanyak 4,5% masuk ICU ya. Jadi memang mayoritas itu ibu hamil yang terpapar COVID itu adalah OTG ya, lebih dari 50%. Yang ke-13 atau yang terakhir ini, data jumlah kematian dokter Indonesia berdasarkan profesi, data tim mitigasi PBID sampai dengan Juni 2021 menunjukkan spesialis obstetrik dan ginekologi sebanyak 27 orang, yaitu menempati urutan kedua setelah dokter umum ya. Jadi ya ini merupakan kabar duka bagi kita, di mana dokter spesialis obstetrik dan ginekologi ini menempati urutan kedua nakes dokter yang paling banyak wafat akibat wabah COVID-19 ini. Padahal kita tahu ya bahwa ya kita sendiri di negara kita ini masih struggling atau kekurangan atau kesulitan untuk mencari tenaga dokter spesialis, terutama dokter spesialis obgyn ya, yang merupakan salah satu spesialis primer, sehingga memang perlindungan terhadap nakes dan juga perlindungan atau deteksi dini terhadap pasien-pasien COVID-19 yang ibu hamil dan menyusui ini perlu menjadi perhatian gitu. Karena ya mungkin dari mana lagi mungkin terpapar dokternya, kemungkinan besar memang terpapar dari pasien ibu hamil yang datang berobat ke beliau dengan mungkin tanpa gejala. Nah, di situ mungkin terjadi proses transmisi atau bisa juga sebaliknya gitu. Sehingga memang dua kelompok ini harus mendapat perhatian dan perlindungan dari pemerintah setempat gitu. Oke, sahabat, demikianlah informasi tentang 13 ya fakta atau kebijakan berbasis bukti tentang COVID-19, vaksin terhadap ibu hamil dan menyusui dari rekomendasi POGI ya. Semoga bermanfaat. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan semoga pandemi COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya.